Oke. Oke, Bang Kemas, sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus permasalahan yang cukup pekatnya kasus Ahmad Joni ini, melihatnya seperti apa nih Bang? Kan banyak beredar berita bahwa dia merasa tertindas, mereka merasa diintimidasi. Nah, Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya, kebetulan kami kan juga menangani perkara hukum pidana ya, dalam konteks perkara pidana umum. Ya, kebetulan bukan pidana khusus ya. Apakah dia bentuknya perbuatan pidana seperti narkotik ya, korupsi, teroris dan sebagainya, khusus dalam pidana khusus lah. Dalam perkara pidana umum saja itu memang pelaksanaan pemidanaan terpidana itu memang ada dinamikanya ketika bicara sudah dieksekusi oleh jaksa ke pihak lapas. Kan tentunya dalam hal ini lapas yang bertanggung jawab, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Ya, dalam hal ini eksekusinya adalah oleh jaksa dalam pelaksanaan pengadilan, kan begitu putusan pengadilan. Maka saya melihat apa yang dilakukan oleh oleh Ahmad Joni tentunya kan ini sudah menjadi kewenangan aturan di lapas. Nah, ternyata kita dapat informasi yang memang sudah ramai di berita kan, bahwasannya dia mengedarkan ya, dia mendapatkan prestasi sesuatu dari barang-barang yang diduga itu ada narkotika, yang akhirnya apa? Lapas menilai asesmen orang-orang ini dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, saya memperhatikan sederhana saja, ketika pihak lapas memindahkan warga binaan, bahasanya kan gitu, itu karena terkait ada perbuatan yang diulang ya di dalam lapas, lalu akhirnya dikenakan pemindahan lapas di Nusa Kambangan. Ini bagi saya sih adalah kewenangan dari pihak lapas bagaimana untuk menegakkan aturan ya, karena kan warga binaan ini ada aturan yang baku ya dalam membina mereka di lapas gitu loh. Dan tapi sorry ya, saya selama memegang perkara pidana untuk yang sampai akhirnya dieksekusi di lapas, ini banyak ceritanya yang mungkin ya cerita ini apakah nanti etik ya, apakah elok untuk disampaikan di halayak umum, tetapi senyatanya faktanya di lapangan apa yang dialami oleh klien kami ya, yang sudah memang posisinya adalah warga binaan di lapas tertentu gitu loh, itu ternyata fakta itu terjadi. Adanya yang mungkin ya saya bisa sampaikan itu tidak dilaksanakan sesuai aturan ya, kemudian ada sesuatu yang dibebankan kepada pihak warga binaan, ini nyata fakta. Tetapi kan kita kembali lagi, saat warga binaan itu melaksanakan menjalani hukuman pemidanaannya, tentunya kan semua negara yang harus menanggung semua ya, bicara kehidupan secara umum, aktivitasnya juga kan gitu, kesehatan, tentunya ada adagium lah, ataupun ada istilah no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis, yang akhirnya ini ternyata secara sangat implisit terjadi di lapas kita di Indonesia. Terkait Ahmad Joni, saya melihat ada satu sisi yang membuat efek jerak kepada para warga binaan ya di lokasi tersebut loh, di lapas tersebut. Tandanya apa? Kok bisa mudah? Kalau memang betul loh, maksudnya, kok bisa mudah ada peredaran narkotika di lapas? Sedangkan kita masuk saja harus izin, kita masuk saja harus antri, kita harus mengikuti prosedural waktu dan jamnya. Bahkan kita harus dipoto, ya, wajah kita dipoto sesuai tidak, baru kita dikasih surat lembaran untuk kita masuk ke lapas untuk membesuk misalkan si warga binaan. Ini warga negara yang mendapatkan izin untuk besuk loh. Tandanya apa? Kewenangan lapas yang bisa memiliki akses keluar dan masuk sesuatu. Ini juga evaluasi kalau menurut saya ya. Adanya terjadi kasus Ahmad Joni, ini membuktikan apa yang tadi saya sampaikan dan kami alami kok. Ya, cuma kan kami juga tidak membuka itu kepada halayak ramai. Apa yang senyatanya terjadi dalam fakta di dalam itu. Tandanya kan siapa sih memiliki akses itu? Kan yang memiliki akses itu kewenangan lapas.
Kalau gitu ada barang narkotika bisa masuk di lapas yang akhirnya misalkan diedarkan oleh warga binaan dengan warga binaan yang lainnya. Tandanya apakah ada akses izin? Ya. Ini kan juga otokritik loh bagi lapas, apalagi sekarang udah ada kementerian khusus IMIPAS gitu loh. Ya, mantan pensiunan Polri, ya seorang jenderal yang saya berharap ini juga jadi otokritik bagi lapas untuk perbaikan di lapas kita seperti itu. Gitu. Terus Abang juga melihat Amar Joni yang juga mengatakan lewat pengacaranya, Amar Joni juga ketika di dalam penjara itu disetrum, terus harus bayar 300 juta dan harus juga mengakui dia sebagai pengedar narkoba di rutan. Apa yang terjadi dengan Amar Joni yang diintimidasi sebegitunya oleh pihak tertentu, melihatnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh pihak Amar Joni untuk bisa membantah dan menjelaskan fakta tersebut, Bang, agar Amar Joni paling tidak bisa memperingan hukumannya? Begini, mungkin teman-teman pernah nonton beberapa film Hollywood ya, mengenai soal prison gitu ya, atau jail itu penjara, soal bagaimana film soal penjara. Itu sebenarnya bagi saya, ya, saya menyampaikan ini, itu seperti fakta yang memang kita sembunyikan. Itu film-film itu sebenarnya adalah fakta-fakta masyarakat yang terjadi yang senyatanya. Tetapi itu dibuat seolah-olah adalah ilusi ataupun utopia ataupun halusinasi yang itu imajinatif, nggak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Tapi senyatanya bagi saya pribadi yang mengalami bagaimana saya menangani klien saya, dan ini di Indonesia, di negara kita, apa yang kita sampaikan itu memang ternyata fakta itu terjadi. Pertanyaannya, bicara hukum harus ada pembuktian. Ketika di dalam, siapa yang bisa membuktikan itu, Mas? Kita nggak punya akses. Lalu dia ketika besuk gitu loh oleh kita, lalu dia menyampaikan kesaksiannya misalkan, wah saya diintimidasi, saya dianiaya, saya dimintai sesuatu, saya tidak boleh dimintai sesuatu, misalkan gitu ya. Pertanyaan saya, atau pertanyaan kita masyarakat, kita bicara hukum loh, pembuktian kong, Mas, bisakah keterangan si warga binaan ini dapat kita buktikan, kita dapat menerima buktinya? Sedangkan di sana saksinya siapa? Petugas. Saksinya adalah teman di sel tahanan. Apakah dia juga akan menyampaikan sesuatu keterangan yang memang ternyata dialami oleh seseorang warga binaan ini? Ini dilema, anomali bagi negara dalam hal ini yang memiliki kewenangan dalam membina dan mengelola lapas dengan baik. Senyatanya ini fakta yang tetapi kita sembunyikan, Mas. Gitu loh. Ini yang harus mungkin bagi saya yang pada ujungnya harus betul-betul diperhatikan sekali oleh pihak Kementerian IMIPAS dalam memperbaiki tata kelola lapas kita. Dan ini fakta. Makanya bagi saya begini, Kementerian IMIPAS tanyakan kepada lawyer, ya, hearing, ada sesi diskusi, tanya kepada para mantan warga binaan, bagaimana saat mereka menjalani hukuman pemidanaan. Tapi tolong ditutup mereka untuk tidak diketahui oleh halayak ramai. Kalau memang Kementerian IMIPAS